Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukrillah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Apa kabar anak sekalian? Mudah-mudahan anu sekalian tetap sehat walafiat, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anu sekalian, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam pembelajaran kita atau siklus yang kedua ini, yaitu pembelajaran yang ke-16 tentang kepemimpinan para sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anu sekalian, pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang bagaimana kejujuran dan kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka insyaallah pada kesempatan ini kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, atau kita lanjut kepada materi selanjutnya, yaitu tentang kepemimpinan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau pada kesempatan ini kita akan belajar tentang kepemimpinan Khulafaur Rasyidin, ya. Baik sekalian, melalui kesempatan ini Bapak ingin memberikan motivasi kepada anu sekalian bahwa di dalam menuntut ilmu kita harus senantiasa bersemangat anu sekalian. Menuntut ilmu itu anu sekalian adalah sebuah kewajiban bagi kita seorang muslimin laki-laki maupun muslim perempuan. Menuntut ilmu itu anu sekalian harus dilandasi dengan motivasi iman yang kuat, motivasi iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menuntut ilmu karena ini adalah karena Allah adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, akan diberikan nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memiliki pengetahuan yang tinggi sekalian, yang dilandasi dengan iman, maka akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam surah Al-Mujadilah, ya, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan di antara kalian. Maka sekalian, agar kita diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka senantiasa kita untuk menimbah ilmu anu sekalian. Baik anu sekalian, maka pada kesempatan ini tujuan pembelajaran yang ingin kita capai anu sekalian adalah kita mampu mempelajari daripada kepemimpinan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mampu nanti menuliskan bagaimana kepemimpinan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah di buku kita ada 4 Khulafaur Rasyidin, tapi nanti di dalam pemberian tugas mungkin Bapak batasi dalam hanya dalam 2 sahabat saja, ya, yaitu sahabat Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab, ya. Diharapkan anu sekalian juga nanti mampu mempresentasikan bagaimana keteladanan atau bagaimana kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq dan bagaimana kepemimpinan dan keteladanan Umar bin Khattab. Nah, dalam presentasi itu anu sekalian, sebagaimana yang lalu, sebenarnya sudah bagus presentasi sekalian, yaitu tentang kejujuran dan kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah sangat bagus. Namun Bapak perhatikan masih ada kekurangan-kekurangannya. Nah, untuk memperbaiki daripada kekurangan-kekurangan yang kita miliki pada presentasi yang lalu, maka insyaallah pada presentasi yang kedua ini kita benahi kekurangan-kekurangan kita. Ya,
nanti Bapak akan kirim ulang bagaimana panduan persentase daripada kepemimpinan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada paling tidak ada 5 poin yang Bapak akan nilai di dalam persentase kalian, ya. Masing-masing ada nilainya sekalian. Yang pertama itu harus mencakup salam pembuka. Kalian berikan salam, ya. Kemudian kalian harus memberikan identitas diri, ya. Kemudian maksud dan tujuan daripada persentase. Nah, ini tuh anak sekalian. Kalau itu tidak ada di dalamnya, maka akan berkurang nilainya, akan berkurang poinnya. Kalau sempurna nilainya 4. Kalau berkurang maka bisa jadi 2 atau 3 saja, atau bahkan hanya 1, anak sekalian. Kemudian yang kedua, persentasenya harus mudah dipahami, ya, sistematis, maksudnya berurutan, ya. Kemudian harus sesuai dengan tema dan materi yang ada di dalam buku kita, ya. Dibaca bagus-bagus, kemudian nanti kalian tuliskan presentasinya, ya. Dibuatkan seperti yang di video yang lalu, ya. Dibuatkan dituliskan di karton, kemudian nanti ditulis, kemudian ditempel sebagai alat peraga, ya. Nah, ini penilaian yang ketiga menggunakan alat peraga. Nah, tulisan yang kalian buat tadi, ya, dibuat dalam satu kertas yang bagus, yang cantik. Kemudian kalian tuliskan di situ, kemudian kalian terangkan di situ ada memuat nanti salam pembuka, identitas diri, ya. Kemudian isi daripada persentase itu dibuat bagus, ya. Di dalam persentase itu nanti misalnya isi, ya, atau materi daripada presentasi kita. Misalnya sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pertama adalah Abu Bakar. Kalian tuliskan Abu Bakar di situ. Kemudian kalian menuliskan Abu Bakar itu adalah khalifah yang pertama. Kemudian kalian juga nanti menuliskan di situ keteladanan daripada Abu Bakar As-Siddiq. Misalnya di situ kalian tuliskan dia adalah seorang yang dermawan, suka bermusyawarah, beliau tidak sombong, ya. Kemudian dia sangat berjasa di dalam pengembangan Islam pada saat itu, yaitu dia adalah orang yang pertama membangun Baitul Mal, ya. Baitul Mal itu adalah tempat menyimpan atau menampung daripada zakat-zakat atau kekayaan negara pada saat itu, kemudian akan dibagikan kepada fakir miskin. Demikian pula nanti Umar bin Khattab, kalian mencantumkan di situ Umar bin Khattab, beliau adalah khalifah yang kedua. Kemudian kalian juga mencantumkan bagaimana keteladanannya atau sifat-sifat keteladanan yang dimiliki, seperti beliau adalah seorang pemberani, jujur, adil dan tegas. Kemudian beliau juga adalah seorang pemimpin yang sangat sederhana. Beliau sangat punya tanggung jawab. Nah, kemudian kalian juga cantumkan misalnya apa jasa-jasanya pada saat dia menjadi khalifah. Nah, demikian pula khalifah-khalifah yang ketiga, yang keempat, ya. Tapi pada presentase ini Bapak hanya membatasi kalian untuk mempresentasekan Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Nah, setelah kalian tuliskan, kalian sudah buat alat peraganya yang bagus, bisa menggunakan karton, bisa juga menggunakan PowerPoint, atau bisa juga membuat videonya di dalam KineMaster, dibuat yang cantik, ada tampilan-tampilannya yang bagus. Seperti ada beberapa teman kalian yang sudah membuat media atau alat peraga yang sangat sangat bagus, sehingga nilainya sempurna, anak sekalian. Kemudian jangan lupa kalian di akhir presentasi kalian harus kalian menyampaikan kesimpulan, ada harapannya, kemudian ada salam penutup.
harus disimpulkan apa yang kalian presentasikan. Kemudian sekalian, kalian harus tampak percaya diri ya, karena percaya diri nanti akan kelihatan siapa yang percaya diri ya. Agar kalian bisa percaya diri, maka kalian harus betul-betul menguasai materinya dulu. Apa yang pertama disampaikan, apa yang kedua, kemudian apa yang ketiga, dan apa yang selanjutnya atau penutup ya. Kalian betul-betul harus kuasai sehingga percaya diri kalian akan meningkat. Jadi nilai pada siklus yang kedua ini jauh lebih bagus daripada pertemuan kemarin. Ya sebenarnya kemarin sudah bagus, cuma ada beberapa teman kalian yang salam pembukanya belum sempurna, kemudian isinya belum terlalu sempurna. Pada kesempatan ini kita sarankan supaya membuat alat peraga. Sudah banyak yang bagus alat peraganya kemarin, tapi perlu lebih bagus lagi ya, tampilannya apa segala, kemudian cara menyampaikannya harus bagus. Nah jangan lupa sekalian, di akhir daripada presentasi kalian itu harus ada penutupnya sekalian. Nah sekalian, setelah kalian buat videonya minimal maksimal 5 menit lah, tidak usah juga terlalu panjang, yang penting sudah mencakup daripada apa yang Bapak sampaikan tadi sudah cukup. Kemudian kalian kembali kirim di nomornya Bapak ya. Ini barangkali yang ingin Bapak sampaikan pada anak sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi di dalam pertemuan kita pada kesempatan ini. Demikian apa yang Bapak sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak lupa waktu pengirimannya mulai besok sampai hari Sabtu ya, sampai hari Sabtu malam. Diusahakan tepat waktu supaya nilainya bisa tinggi semuanya. Terima kasih ya.